Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di Bercanda Podcast, belajar dan bercerita bersama Penegak dan Pandega, Kuartir Daerah Kepulauan Riau. Pada edisi kali ini sudah kedatangan Ketua Dewan Kerja Daerah langsung, yaitu Kak Putri Mayfera. Mafeira. Memang uniknya nama Kak Putri ini selalu sering salah eja ya Kak ya. Iya. Tapi sebelum itu saya tanya kabarnya dulu. Gimana Kak Putri kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak Gimana Putri. kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Kak. Alhamdulillah. Iya, boleh dekat dikit Kak ya? Oh, iya. Iya, gitu. Oke. Jadi Kak Putri, eh tentu kalau Kak Putri sudah datang di sini sebagai ketua DKD, yang kita tanyakan yaitu seputar Dewan Kerja Daerah. Karena gimana sih mau tahu tentang Dewan Kerja Daerah itu sendiri kalau nggak langsung sama ketuanya? Iya. Seperti itu Kak Putri. Yang pertama mau saya tanyakan Kak, DKD itu sendiri apa? Bukan hanya secara definisi tapi secara kacamata Kakak, sudut pandang Kakak, DKD itu apa? Gitu Kak. Jadi Dewan Kerja Daerah itu merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir daerah yang beranggotakan pramuka, penegak dan padega putra-putri itu sendiri. Oh gitu Kak ya, berarti Iya. penegak pandega putra putri yang tempatnya itu di kuartir, di tingkatnya itu di kuartir daerah Kak ya, DKD karena tadi itu. DKD. Lalu anggota pramuka Dewan Kerja Daerah itu sendiri ada kriteria khusus kah? Ataukah dia harus tampan mungkin atau cantik seperti Kakak gitu kan, atau bagaimana? Ya nggak sih. Untuk kriteria Dewan Kerja yang pastinya harus aktif dan bernomisili di daerah itu sendiri atau di provinsinya. Oh seperti itu Kak ya. Iya. Kayak kita ini kan pulau-pulau nih. Kalau kita sendiri Dewan Kerja Daerah berarti harus berdomisili di Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang, Iya. Pulau Bintan lah terutama Kak ya. Iya. Karena satu daratan. Kemudian selama Kakak menjadi anggota pramuka, motivasi Kakak supaya Kakak bisa sampai ke Dewan Kerja sendiri itu apa? Motivasi saya yang pertama itu untuk lebih mandiri yang pastinya ya. Lanjutnya untuk melatih diri, sikap saya untuk tentang kepemimpinan. Lanjut juga untuk belajar tanggung jawab, sama untuk belajar mengambil suatu tindakan. Gitu. Yang pastinya juga menurut saya di Dewan Kerja itu sendiri pengalamannya lebih banyak, wawasannya juga bertambah, dan yang pastinya juga pertemanannya juga lebih luas gitu. Jadi selama Kakak di Dewan Kerja Daerah Kepri lah, Kakak tergabung di DKD tahun berapa Kak? Tahun 2013. 2013 sudah join Kak ya? Iya. Dan ini berarti masa bakti akhir Kakak nih? Iya. 2021 sudah habis Kak ya tahun Udah ini habis. terakhir? Wah. Umur juga sebenarnya udah lewat. Oh gitu, tapi ya sesuaikan dengan Iya. dengan keadaan dan kondisi. Suka dukanya Kak, suka duka Kakak dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Pasti kan ada nih obstacle, rintangan-rintangan yang dilewati gitu. Iya. Apa aja dan gimana cara Kakak menanganinya? Kalau untuk suka dan duka pastinya ya nggak usah ditanyain lagi ya. Teman-teman juga pasti bisa ngerasain sendiri gimana suka dukanya di pramuka. Dan yang pastinya walaupun ada suka dan duka tetap harus kita jalanin, itu pastinya. Ya mau suka duka gimana Iya. pun tetap harus dijalani Kak ya. Harus dijalani. Karena udah namanya tanggung jawab juga gitu. Terus kalau Dewan Kerja Daerah Kepri sendiri kegiatannya, bentuk-bentuk kegiatannya tuh bagaimana, apa saja, kemudian faktor-faktor penyukses kegiatan itu tuh gimana sih Kak di DKD Kepri? Untuk kegiatan di masa pandemi atau gimana? Ya khususnya di masa pandemi inilah. Oh. Ah, Ya untuk di masa pandemi ini kegiatan kita yang palingan ya tetap berdaring kayak gini atau Zoom, mengadakan kegiatan ya dengan prokes seperti itu. tetap. Terus ya kan? tadi gimana? Ya pengoptimalnya yang faktor-faktor sukses yang bikin sukses kegiatan itu sendiri. Yang pastinya selain dari kuartir yang menurut saya yang menyukseskan suatu kegiatan itu adalah rekan-rekan Dewan Kerja itu sendiri maupun dari DKD, DKC, DKR sama ambalan sekalipun. Oh, iya. Itu sangat berperan penting dalam suatu kegiatan. Berarti setiap jenjangnya Iya. memang berperan penting. Kemudian kalau untuk kegiatan kita yang sekarang kita lakukan ini, bercanda ini. Iya. Gimana menurut Kakak bercanda nih? Kalau untuk bercanda ini seru banget pastinya. Ya.
Jadi kita juga bisa ngobrol-ngobrol. Teman-teman yang lain juga walaupun nggak di sini tapi bisa melihat kita seperti apa. Iya, jadi yang selama ini jadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan insya Allah terjawab lah di sini Kak, ya. Mudah-mudahan terjawab di sini. Kemudian Kak, kan sebentar lagi mau ada kegiatan nasional nih, PWN gitu. Kalau Kakak sendiri untuk ke kawan-kawan lah, siapa tahu di luar sana yang menonton nih ada kawan kita yang bakal berangkat, apakah Kakak ada saran atau mungkin nasihat atau mungkin harus gini-gini loh gitu, karena kan Kakak di Dewan Kerja sudah senior lah. Iya. Untuk mengikuti kegiatan nasional yang pastinya kita harus aktif dulu ya, jangan mentang-mentang mau kegiatan nasional tiba-tiba nimbrung gitu. Iya, betul. Yang pastinya kita harus aktif. Udah itu juga yang saya tahu dari kegiatannya udah harus divaksin gitu ya. Oh iya, mungkin, betul, sekarang sih itu persyaratannya harus sudah melakukan vaksinasi. Harus bisa divaksin dulu baru bisa ikutin Terus, kegiatan. Kakak kan sebagai ketua tentu banyak anggotanya. Ya kan, namanya suatu organisasi ada ketua pasti ada anggotanya. Kakak dalam berorganisasi terhadap anggota-anggota Kakak menemukan kendala kah atau tidak? Pun kalau menemukan kendala, bagaimana cara Kakak mengoptimalkannya agar kayak miskomunikasi atau hal-hal lain itu tidak terjadi, itu bagaimana Kak? Yang pastinya yang harus dioptimalkan itu kita harus disiplin. Oh, iya. Dengan adanya disiplin, seseorang itu pasti akan tetap mengikuti peraturan yang ada. Dia tetap akan mengendalikan dirinya. Iya, betul. Selanjutnya juga harus mempunyai sikap. Dengan adanya sikap itu, jadi seseorang bisa berinteraksi dimanapun dia berada. Iya, betul. Dan berkomunikasi yang paling penting tadi kan, biar nggak mau komunikasi. Biar tidak miskomunikasi, jadi kita tetap harus komunikasi biar nggak ada salah paham antara satu dengan yang lainnya. Saling mengerti juga penting ya, namanya dalam organisasi kepalanya banyak, ya kan, bukan cuma Kakak sendiri ya, seperti itu. Saya rasa saya bisa memahaminya yang Kakak sampaikan. Kemudian sebagai ketua itu kan Kak harus menjadi contoh, menjadi contoh anggota-anggotanya supaya ya suri tauladan lah, seperti itu kan. Kalau Kakak, bagaimana sikap Kakak untuk menjadi contoh terhadap teman-teman? Yang paling utama itu kita harus tetap berbuat baik. Oh iya. Dengan perilaku dan sikap yang baik, pasti teman-teman akan mencontoh kita. Sesuai dengan dasar dharma kita yang ke-10, yaitu dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sih kunci saya. Berarti dalam berpramuka ini tidak lepas dari Trisatya dan Dasa Dharma. Iya. Berarti memang harus tetap diterapkan ya Kak ya. Iya. Luar biasa. Terakhir ke Kakak, saran dan masukan Kakak nih kepada teman-teman penegak pandega di luar sana, dan kebetulan kan sebentar lagi mau Muspanitra ya Kak ya. Benar. Bagaimana saran dan masukan Kakak? Untuk saran dan masukan, walaupun kita lagi di masa pandemi seperti ini, saya harapkan untuk rekan-rekan semua untuk tetap aktif, tetap kreatif, tetap mengikuti kegiatan walaupun secara daring ataupun secara Zoom. Itu harus tetap diikuti. Nah, untuk rekan-rekan yang akan bergabung nantinya di Dewan Kerja Daerah di masa bakti berikutnya, disiapkanlah dirinya dari sekarang. Insya Allah Muspanitra daerah akan kita laksanakan pada tahun ini juga. Jadi kemungkinan open recruitment itu di tahun depan. Jadi disiapkan ya Kak, ya Kak ya, teman-teman yang lain berarti disiapkan segala macam, mulai dari mental, materi dan segala macam ya Kak ya. Karena berat. Menurut kakak nih sebagai ketua DKD, berat nggak sih jadi ketua DKD? Berat Kak ya? Iya, berat. Beratnya tuh gimana sih sebenarnya beratnya itu? Kalau berat, badan saya berat juga nih. Beratnya tuh yang bagaimana gitu? Iya, kadang kan ada yang bekerja, masih kuliah, atau ada yang sekolah. Itu adalah pilihan yang berat. Ketika ada suatu kegiatan, kita harus memilih, ibaratnya begitu kan. Tapi karena kita udah memilih di sini, kita harus bisa berbagi antara mau kerja, kuliah, sekolah, kita harus bisa berbagi. Yang jelas dibagi dan tidak menjadi alasan berarti Kak ya. Iya. Di luar pramuka pun pramuka tidak menjadi alasan, di pramuka pun dunia luar tidak menjadi alasan. Ya, betul sekali. Baiknya seperti itu ya Kak Putri ya. Ya itu saja mungkin Kak Putri di bincang-bincang kita yang singkat ini.
dan kakak lah. Ini edisi pertama, nanti kakak yang bakal buka podcast ini. Oke. Jadi Kak Putri silahkanlah dibuka podcast ini sebagaimana mestinya. Ya, siap. Siap. Sudah nih, kita buka podcast ini Kak ya. Berarti edisi-edisi selanjutnya dan kakak mungkin nanti akan menjadi edisi pertama kita. Terima kasih Kak Putri. Ya, sama-sama adik. Kawan-kawan, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Putri. Semoga kita apa yang disampaikan dapat kawan-kawan terima dengan baik. Selain itu Kak Putri, kita terima kasih kepada Studio Melayu Ya. sudah memberikan fasilitas tempat dan juga waktu sehingga podcast ini bisa terlaksana. Mungkin di edisi-edisi selanjutnya kita bakal tetap bekerja sama dengan Studio Melayu supaya kegiatan ini tetap jalan dengan baik. Terima kasih lagi Kak Putri, Studio Ya, Melayu. samanya, adik. Saya Kurniawan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pramuka.